Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati wal fidain amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Akhlaq lil Banin untuk kita semua. Yaitu kita memasuki yang kelima, Allah Subhanahu wa taala. Maka akan saya mulai bacaannya dan saya terjemahkan secara harfiah dan sekaligus penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang baik, wahai anak yang tersayang. Allah Subhanahu wa taala huwaladzi khalaqaka wa hassana surataka. Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan kalian dan telah membaguskan bentuk kita, bentuk kalian, sehingga menjadi bentuk yang paling indah dibandingkan makhluk Allah yang lain. Yaitu dalam Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Di sini dijelaskan bi an a'taka ainai. Allah telah memberikan kepada kamu yaitu dua buah mata. Tanzuru bihimal asya'a, untuk kita pergunakan melihat segala sesuatu apa saja yang ada di muka bumi. Ya, termasuk diri kita, keluarga kita, benda-benda yang lain, tumbuh-tumbuhan, langit, dan seterusnya. Agar kita bersyukur kepada Allah. Wa udhunaini tasma'u bihimal aswata. Dan Allah telah memberikan juga kepada kita yaitu dua buah telinga, kiri kanan, untuk kita mendengar segala macam suara. Karena itu nikmat yang luar biasa ini adalah di antaranya nikmat telinga. Walisanan natatakallamu bihi wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalik. Dan Allah setelah memberikan juga lidah untuk kita berbicara, termasuk mensyukuri nikmat lidah ini, membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca pelajaran, baik pelajaran agama maupun pelajaran umum. Kesemuanya itu adalah saling tunjang menunjang. Wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalik. Dan Allah memberikan dua buah tangan untuk kita bekerja, memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan sekarang sebagai pelajar untuk menulis dan sebagainya. Warijlaini tamsi bihima, begitu juga Allah telah memberikan dua kaki supaya kita pergunakan untuk jalan yang positif. Jangan untuk tawuran, jangan untuk bergaul sama orang yang gak baik. Sebab pergaulan dengan orang yang tidak baik itu cepat sekali. Sehingga dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, la tashabil kaslam fi halatih. Jangan berteman kepada orang yang malas di segala hal. Kam salihan bi fasadin akhar yabsuduh. Berapa banyak orang yang baik, karena bergaul sama orang yang enggak baik malah terbawa menjadi orang yang enggak baik. Ini bahayanya. Wa aklan ta'rifu bil khairi minasyarri. Dan Allah telah memberikan juga kepada kita akal untuk mengetahui dengan akal ini mana yang baik, mana yang enggak baik, apa itu baik dan apa yang enggak baik. Ukurannya adalah agama. Ukurannya adalah agama. Sehingga kata agama baik, nah berarti akal harus ngikutin ini. Kata agama enggak baik, nah berarti ini hal yang sangat buruk dan membahayakan. Wa an'ama 'alaika bis-sihha wal 'afiyah. Begitu juga Allah telah memberikan kepada kita ini nikmat sehat
zohiriyah, wal afiyah, dan nikmat yang sangat tidak nampak, yaitu kesehatan batiniah, ketenangan hidup. Wa wada'a rahmata fi qulubi walidaika hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, dan Allah telah meletakkan bentuk kasih sayang di hati kedua orang tua kita. Dengan sifat kasih sayang kedua orang tua itulah yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, maka keduanya mendidik kita dengan didikan yang baik, pendidikan agama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab hidup di alam dunia ini tidak ada yang abadi. Kemudian selanjutnya yang kedua, fayajibu alaika an tu'adzima rabbaka wa tuhibbahu. Wajib bagi kita juga untuk mengagungkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita mencintainya. Caranya wa tashkurahu ala ni'amihi. Caranya adalah dengan mensyukuri nikmat Allah. Nikmat tadi yang jelaskan, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat jalan, nikmat berbicara, nikmat baca Quran, nikmat bacaan buku yang lain dan sebagainya. Bi antam tasila awamirahu. Terutama caranya melaksanakan perintah Allah wa tajtaniba nawahiyahu, serta menjauhi larangan Allah. Kalau larangan Allah ini dapat kita hindari, maka hidup pun akan menjadi tenang. Wa tu'adzima malaikat jami'a malaikatihi wa rusulihi, dan kita wajib lagi mengagungkan seluruh para malaikat dan para rasulnya, wa anbiya'ihi wa salihina, dan seluruh para nabi-nabi dan orang-orang soleh dari hamba Allah. Wa tuhibbahum, dan kita disuruh mencintai mereka. Li'anna Allah ta'ala yuhibbuhum, karena mereka dicintai oleh Allah. Nah, ini yang selanjutnya kita diperintahkan bahwa kita mengagungkan seluruh para malaikat. Minimal kita hafal jumlah para malaikat yang wajib kita ketahui dan jumlah para rasul. Jumlah para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui hanya 25. Nah, kemudian jumlah para nabi, satu riwayat 124.000 nabi. Kita nggak wajib mengenal nama-nama mereka. Dan jumlah para rasul, satu pendapat dalam kitab Sulamul Ibad ila Tauhidil Ahad, 315 rasul. Tapi yang wajib hanya 25 itu nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Wasolihina, dan kita wajib juga diperintahkan untuk mencintai orang-orang soleh min ibadah dari hamba Allah. Kenapa? Orang soleh adalah orang yang amal perbuatannya selalu baik. Wa tuhibbuhum, dan kita mencintai mereka orang soleh karena Allah mencintai mereka. Idza ahbabta rabbaka, apabila kamu mencintai Tuhanmu, wamtasal tawamirahu, dengan melaksanakan perintahnya, wajtanabta nawahyahu, dan menjauhi larangannya, zadaka min ni'amihi, niscaya Allah Ta'ala akan menambahkan lagi nikmat yang sudah kita terima. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah jadikan kita ini hidup tenang, aman, nyaman, dicintai oleh lingkungan dan oleh semua orang. Wa hafidhaka min kulli adza, dan Allah pelihara kita dari setiap hal yang membahayakan. Wa a'taka kullama turid, dan Allah akan memberikan kepadamu apa-apa yang kamu inginkan. Minar rizki wa ghairihi, baik itu berupa rizki ataupun yang lainnya. Selanjutnya mari kita lanjutkan yang kedua, al-waladul amin, anak yang baik, anak yang bisa dipercaya, anak yang jujur. Muhammad
waladun amin. Dikisahkan Muhammad ini anak yang jujur. Yakhafullaha wa yamtasiru amrahu. Dia ini takut sekali kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Karena Muhammad ini maksudnya bukan Muhammad Rasulullah. Nama di antara teman kita ada yang namanya Muhammad. Dia takut kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah. Wa dzata yaumin, pada suatu hari, qalat lahu ukhtu Su'ad. Berkata Su'ad, saudaranya si Muhammad, saudara perempuannya si Muhammad. Apa kata Su'ad? Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait. Sesungguhnya bapak kita kan sudah berangkat dari rumah, sudah keluar dari rumah. Fahalumma bina naftahiza natata'am. Mari bersama-sama yuk bareng-bareng kita membuka pintu lemari makanan. Mari kita buka tempat makanan. Linakula ma fiha, yuk supaya kita makan bersama-sama. Minal makulatil ladzidah, itu makanan banyak yang lezat, yang enak-enak. Pak abuna la yanzuru ilaina, toh juga orang tua kita enggak ngelihat kita. Pak ajabah Muhammadun. Kemudian Muhammad yang jujur ini berkata kepada saudaranya yang perempuan yang bernama Su'ad, inna abana la yanzuru ilaina, karena emak bapak kita enggak bisa ngelihat kita. Walakin amma ta'mali amma ta'lamin, tetapi apa yang kalian kerjakan, annallaha huwallazi yanzuru ilaina, sungguhnya Allah melihat. Orang tua kita enggak melihat, tapi Allah melihat kita. Hati-hati. Karena itu, karena Muhammad jujur mengingatkan Su'ad sebagai saudara perempuannya. Fahzari, hati-hati. Wahai saudaraku Su'ad. Su'ad ini nama perempuan kalau di Arab itu. Kalau kita Su'ad itu nama laki-laki. Sini dijelaskan fahzari mislah hadzal amalil qabih. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abiki, karena kalau kamu mengambil sesuatu tanpa ridho orang tua, fa innallaha yaghdabu 'alaika, maka Allah marah kepada kamu. Wa saufa yu'aqibuki, maka Allah akan menyiksa. Fakhafa Su'ad. Akhirnya Su'ad menerima nasihat ini. Takut dia. Wastahat min su'i niyatiha, dan dia malu dengan niatnya yang buruk tadi. Waqalat, dan berkata si Su'ad kepada saudaranya si Muhammad yang jujur, sahihun kalamuka ya akhi, benar sekali ucapanmu wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, saya berterima kasih sekali, banyak-banyak terima kasih kepadamu wahai saudaraku. Ala hadin nasihati taibah, atas nasihat yang baik ini. Kesimpulannya, anak-anak semua, walaupun orang tua kita, guru kita enggak melihat, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita hati-hati. Nah, dengan hati-hatinya inilah maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Kemudian saya lanjutkan lagi yang terakhir, al-waladul muti', anak yang taat. Hasan waladul muti', si Hasan ini memang anak yang taat. Yusalli kulla yawmi shalawatil hamas, si Hasan selalu rajin melakukan sholat yang 5 waktu. Fi awqatiha, tepat pada waktunya. Wa yuwazibu alal khuduri fil madrasati, dan selalu rajin disiplin datang ke sekolah. Wala qiraatil Quran, dan rajin membaca Al-Quran. Wa mutala'ati durus bil bait, dan sering mengulang-ulang pelajaran di rumah. Subhanallah, bagus sekali nih Hasan.
Walidzalika, oleh karena itu perbuatan si Hasan sering sholat tepat pada waktunya, disiplin di sekolah, sering baca Quran, sering mengulang pelajaran di rumah. Oleh karena itu yuhibbu abuhu wa ummuhu, ayah dan ibunya sangat mencintai sekali. Wa asatiduhu wa asatidatuhu wa jami'un nas, dan guru-gurunya berbicara tentang si Hasan. Memang si Hasan anak yang baik. Orang lain juga bilang begitu. Wa min adati idza arada nam, salah satu di antara kebiasaan si Hasan apabila mau tidur, ayat qurallah, selalu zikir kepada Allah, baca kulhu, baca palak, baca an-nas dan yang lain-lain. Supaya apa? Agar terpelihara di waktu tidurnya. Wa yashkuru ala an hafidhahu tula yaumihi, dan dia bersyukur si Hasan anak yang taat ini kepada Allah atas pemeliharaan Allah dari pagi sampai tidur. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala pelihara dia minal bala, dari bahaya, wal adha, dan penyakit. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa si Hasan ini, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Nah ini anak-anak jangan sampai enggak hafal Bismikallahumma ahya wa amut, agar Allah pelihara kita. Wa idza qama minan naumihi, apabila bangun dari tidurnya, wa yashkurullaha ala ni'matin naum, si Hasan anak yang taat ini selalu bersyukur kepada Allah, dan dia wayakul, dan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan sejenak, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Wa min adatihi aidan idza akala. Nah, ini kebiasaan si Hasan anak yang baik juga, apabila makan ayyakul, dia selalu membaca doa. Awalan, sebelum makan dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraga minhu, begitu selesai makannya, yashkurullaha ala ni'matil akli. Si Hasan anak yang baik ini selalu bersyukur atas nikmat makan. Kenapa? Yang pertama, makan itu memang harus disyukuri dan terasa nikmat sekali. Li'annahu ya'lamu annallahu ta'ala huwallazi aujada lahu ta'am, karena dia tahu Allah inilah yang memberikan hakikatnya nikmat makan melalui orang tua. Wa yaqul, dan dia berdoa, Alhamdulillahilladzi atamani hada ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya dengan makanan ini, dan Allah telah memberikan rizki tanpa ada yang saya kuasain dan tanpa yang saya mampu. Ma'as ada hadza wadil muti, betapa bahagianya anak yang taat ini, karena ngedengar perintah Allah, disayang oleh orang tuanya, karena rajin di sekolah dan di rumah. Akhirnya apa? Yardo anu rabbu, Allah ridho kepada dia. Wa saufa yudkhilul jannah, kelak anak yang taat ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintainya, sehingga Allah dalam Al-Quran dijelaskan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau Allah udah ridho kepada kita dan kita ridho atas pemberian Allah, inilah hamba Allah yang paling baik. Dan mudah-mudahan sekali lagi, mari kita tingkatkan belajar kita, bakti kita kepada Allah, rajin kita di rumah membaca Quran, baca salawat, membantu orang tua kita. Itu barangkali yang dapat disampaikan pada kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.